Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala mengkaji bersama ayat-ayat dan kalamnya, sehingga kita berharap selalu mendapatkan petunjuknya untuk bisa menjalani kehidupan lebih baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat An-Nur ayat yang ke-60. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal qawa'idu minan nisaa'i allati la yarjuna nikaha فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih terkait dengan dua ayat sebelumnya, di mana sebelumnya telah dibahas tentang hukum terkait izin masuk kamar atau rumah, terkait bagaimana seorang anak yang belum sampai umur baligh masuk ke kamar orang tuanya. Kemudian dibahas juga bagaimana hukum terkait izin orang-orang yang telah dewasa memasuki rumah atau kamar orang tua tertentu. Nah, dalam ayat ini, ayat yang ke-60 akan dibahas secara khusus, yaitu hukum terkait wanita yang sudah melampaui masa menopause, yaitu orang-orang tua perempuan yang sudah tidak lagi haid, sudah tidak lagi tertarik dengan laki-laki. Ini bagaimana hukumnya? Apakah dia tetap ketika keluar rumah ini menutup seluruh auratnya sebagaimana umumnya wanita-wanita lainnya? Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal qawa'idu minan nisa'i, dan wanita-wanita yang sudah tidak lagi mengalami menstruasi. Biasanya Bu sekalian, mak-mak itu kalau sudah umur 45 sampai kurang lebih 55 itu sudah mulai dia tidak lagi haid lagi. Jadi kalau sudah tidak lagi haid, tentu banyak perubahan-perubahan baik secara fisiknya mungkin di antaranya adalah rambut sudah mulai banyak yang rontok, sudah beruban, kemudian juga bentuk fisik sudah mulai kendor semuanya. Dan yang terlihat adalah siklus menstruasinya itu tidak lagi seperti biasa. Ada sebagian wanita itu sesuai bacaan yang saya baca
ya keluarnya ini tidak lagi lancar atau sedikit banget atau sebaliknya. Nah, itu gejala-gejala sudah muncul, mulai depresi, ya, kulitnya merasa kering, semacam itu. Biasanya sudah wanita kalau sudah mulai umur 45 sampai 55, itu masa-masa menopause, ya. Gairah untuk, mohon maaf ya, gairah seksualnya sudah tidak lagi seperti biasa. Nah, perubahan-perubahan ini kemudian ya mengarah sampai dia selama 1 tahun penuh dia sudah tidak lagi haid. Ya, selama 1 tahun penuh 12 bulan itu tidak lagi haid sama sekali. Maka sejak itu dia secara resmi ya sudah masuk dalam golongan monopause. Nah, ini bagaimana hukumnya? Tentu Bapak sekalian, dalam ayat ini dikatakan wal qawaidu minan nisa'i, dan perempuan-perempuan yang sudah tidak lagi haid sama sekali, allati la yarjuna nikahan, yang mana kebanyakan ya orang laki-laki nggak tertarik lagi dengannya, kecuali kalau ada orang yang nggak normal ya malah cari yang lebih tua katanya. Ya, falaisa alaihinna junahun, maka tidak ada lagi dosa baginya perempuan ayyadna thiyabahunna, untuk melepas pakaian luar. Yang dimaksud pakaian luar itu apa, Pak? Yang disebut pakaian luar itu adalah ya pakaian yang menutupi nih, apa ini namanya, kepala, rambut kepala ini. Itu adalah disebut pakaian luar. Artinya jika dia ya keluar misalkan kemudian hanya memakai baju yang menutupi badannya saja, ini tidak masalah, ya, tidak ada dosa, sehingga ya tidak wajib baginya lagi untuk memakai hijab atau memakai jilbab kalau bahasa di kita ini, tidak wajib. Tetapi ada syaratnya, ghaira mutabarrijatin bizina. Jadi dia membuka penutup kepalanya atau pakaian luar ini ya tidak berniatan untuk memperlihatkan zina. Zina itu hiasannya. Bisa jadi, mohon maaf loh Pak ya, banyak kasus wanita itu kadang kadang di luar bayangan kita. Ada wanita itu sudah umur ya sangat menopause lah, mungkin sudah 55, 60. Tapi karena dia memiliki harta Bapak sekalian, dia bisa melakukan apapun. Rambutnya mungkin dicat, di apa gitu. Nah, kalau ada wanita semacam ini, maka tetap hukumnya kembali. Dia tetap kalau keluar harus menutup ya rambutnya. Ini kan kadang ayat ini disalahpahami, Pak. Ya, saya memiliki beberapa kajian ibu-ibu itu. Ayat ini suka ditanyakan, Ustadz, kalau saya sekarang ini kan sudah tidak lagi haid, ya, bolehkah saya keluar itu tanpa memakai hijab, boleh enggak? Saya perhatikan Pak, yang tanya ini siapa ini? Ternyata yang tanya ini satu, ya mohon maaf ya, dia masih kelihatan muda, orang kaya, ya, facial setiap minggu, ya. Kemudian juga terawat dengan baik, maka semacam ini menurut saya tidak boleh tetap. Ya, karena apa? Laki-laki pun, mohon maaf Pak sekalian, bisa jadi masih tertarik dengan wanita semacam itu. Maka tadi syaratnya adalah allati la yarjuna nikaha, di mana laki-laki tidak lagi tertarik dengannya. Ini kan ukurannya beda-beda Pak. Mungkin kalau orang kampung nggak terawat, ya, umur 55 mungkin sudah nggak tertarik laki-laki itu. Tapi kalau di perkotaan, ya, sosialita ngoten niku Bu, ya Pak ya, umur 60. Saya tuh punya murid umur 60 Pak. Mungkin bisa jadi lebih muda dengan rata-rata umurnya itu. Karena terawat. Nah ini. Makanya kenapa di sini dikatakan ya syaratnya adalah selain laki-laki tidak lagi secara
secara umum nggih, ini kita berbicara hukum itu secara umum normal. Ya, tidak lagi tertarik dengan wanita tersebut, dan juga ketika dia membuka ya pakaian luarnya ini ya, itu tidak dikarenakan dia memiliki hasrat niat untuk memperlihatkan hiasannya. Apa yang dimaksud hiasan ini, Bapak sekalian? Rambut wanita itu adalah hiasan. Maka ada istilah namanya rambut adalah mahkota terindah bagi wanita. Ya, jangan diartikan hiasan itu napa nggih, kalung atau anting-anting, itu di antara makna lainnya. Tapi yang dimaksud zinah di sini adalah rambut wanita sendiri itu adalah zinah, hiasan, mahkota. Maka kenapa harus ditutupin? Ya. Maka perlu kita ketahui Bapak sekalian, anak-anak kita perempuan itu ya, kalau dia keluar rumah dan dia sudah ya mengalami menstruasi, itu artinya sudah balik, maka wajib baginya dan orang tuanya mengingatkan agar dia memakai hijab. Ya, kalau orang kita menyebutnya jilbab atau kerudung, yaitu apa? Dia kain ini, apapun namanya ini, menutupi seluruh tubuhnya, kecuali apa? Kecuali wajah dan kedua telapak tangan ini. Ada yang mengatakan ini pun boleh terbuka, ya. Ini punggung ini loh Pak, karena sulit bagi seorang wanita hanya menutupi ininya saja, ini tidak, ya. Makanya saya mengambil pendapat yang moderat itu, yaitu sampai di sini batasnya, persis seperti ketika sholat. Bahkan kalau mazhab Syafi'i, kalau sholat ini kan harus tertutup kan, Dok? Ya kan, harus tertutup juga kalau mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain yang memperbolehkan ya batas wanita itu lengannya seperti sini, tangannya itu ya, kemudian wajahnya boleh terbuka. Nah, kaki bagaimana kaki? Nah, ini sebagian ulama yang hati-hati harus memakai apa? Memakai kaos kaki. Bahkan sebagian ulama, sekalian saya pernah lihat sendiri itu wanita-wanita itu Masya Allah yang betul-betul dia iltizam itu komitmen dengan agamanya. Dia seorang pekerja sawah Pak, ibu-ibu mak itu loh, kampung sawah itu, ya tetap pakai semuanya, malah tertutup semuanya itu. Ya, ini kembali kepada tadi keyakinannya. Tapi ada sebagian yang mengatakan nggak apa-apa, ya, karena itu ada haja itu ada kepentingan dia kerja di sawah. Nah, ini. Tapi kalau dalam kondisi normal tetap ya ditutup ya seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan, dan ini tujuannya tidak lain Bapak sekalian adalah bagaimana Allah sangat memperhatikan wanita. Wanita itu makhluk yang sangat luar biasa, dimuliakan dan diperhatikan oleh Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai dalam Al-Quran ada namanya surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa, tapi enggak kita temukan namanya surat Ar-Rijal, tidak ada Pak. Tapi adanya adalah surat An-Nisa. Dan ini menunjukkan apa? Begitu tingginya Islam ya mendudukkan wanita itu. Bahkan wanita itu ibaratnya adalah sesuatu yang sangat indah dan sangat mahal, sehingga dia harus terjaga dengan baik, tersimpan dengan baik. Maka apapun yang terkaitnya adalah Islam memberikan aturan secara jelas, termasuk adalah tentang tata cara berpakaian. Ya, sebelum ayat ini dulu sudah kita bahas bagaimana aurat wanita, bagaimana aurat laki-laki. Nah, ini dalam ayat ini terkait adalah bagaimana hukumnya wanita yang sudah lanjut usia, tidak ada lagi harapan ya terhadapnya nikah, kemudian sudah tidak lagi haid. Apakah dia diperbolehkan kalau dia keluar melepas pakaian luarnya
yaitu yang menutupi kepalanya, maka jika memang syarat-syarat tadi terpenuhi, maka hukumnya adalah boleh. Ya, boleh. Tapi juga ada kasus Bu sekalian, saya pernah melihat itu. Saya kira umurnya sudah hampir 65 atau lebih itu. Ya, tadi saya katakan Pak, dia berhias diri, kemudian bahkan rambutnya Mbak itu, pokoknya diatur begitu rupa, sehingga malah memperlihatkan hiasannya, ya malah niatannya untuk menarik. Maka di sini ayat berikutnya Allah memberikan sesuatu pedoman yang lebih baik, yaitu apa? Wa ayyastafifna khairul lahunna, dan sekiranya perempuan-perempuan itu menjaga dirinya, dalam artian dia tetap, ya walaupun dah sepuh tapi dia tetap komitmen memakai jilbab, memakai penutup kepala, itu lebih baik, khairul lahunna, ya lebih baik baginya. Ya, wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar. Ya, mendengar terhadap apa? Terhadap omongan-omongan mereka, di antara mereka atau siapapun. Alimun, dan Allah Maha mengetahui terhadap niat mereka. Jadi kalau wanita-wanita ini niatnya memang bukan untuk memamerkan perhiasannya tadi, maka itu Allah pun Maha tahu. Nah, kembali lagi, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat ini juga memperlihatkan, ya, bagaimana wanita itu sekalipun dia sudah tua, itu juga ya bisa menjadikan sebab munculnya fitnah, dalam artian ya laki-laki masih tertarik sama perempuan. Karena itu ya kadang kita mendengarkan di berita-berita itu, ya, ada anak muda nikah dengan orang lebih tua. Ini memang nggak normal, tapi terjadi. Maka Islam memberikan aturan Bu sekalian. Maka lebih baik menjaga itu lebih baik. Artinya apa? Menjaga auratnya, tetap memakai hijab kalau dia keluar, itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat berikutnya terkait tentang hukum makan. Hukum makan nih Pak. Ya, kasusnya adalah misalkan di pondok pesantren nih, misalkan kan kita iuran atau apa, atau kita di tempat saudara kita nggak ada orangnya, boleh nggak kita makan dari apa yang mereka miliki? Al-Quran kembali mengingatkan kepada kita, aturannya sangat jelas sekali. Apa katanya? Laisa 'alal a'ma harajun, tidak ada dosa bagi orang yang buta. Wala 'alal a'raji harajun, tidak ada dosa juga bagi orang yang pincang. Wala 'alal maridi harajun, dan tidak ada dosa bagi orang yang sedang sakit. Wala 'ala anfusikum, dan tidak ada dosa bagi kalian antakulu min buyutikum, ya, sekiranya kalian memakan makanan dari rumah-rumah kalian sendiri. Artinya apa Pak? Ya, misalkan orang tua tinggal bersama anaknya, ya kan? Gimana nih caranya nih? Boleh nggak orang tua ikut makan makanan anaknya atau ngambil sendiri? Maka dalam ayat ini sangat jelas sekali boleh. Bahkan dalam hadis dikatakan, tapi jangan disalahi paham Pak ya, jangan sampai salah paham. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa harta anak itu adalah hartanya orang tua. Ya, bahwa harta anak itu sejatinya adalah harta orang tua, karena ia dilahirkan, dibesarkan oleh orang tua. Artinya apa? Kalau sekiranya orang tua mengambil makanan, mengambil sesuatu yang sekiranya itu, ya, anak ridho, ya, maka ini tidak mengapa. Atau sebaliknya, anak masih kumpul dengan orang tuanya, ini bagaimana ini? Maka hukumnya pun sama, ya.
Makanya kalau biasanya ya beberapa keluarga itu memisahkan, oh ini untuk orang tuamu, ini untuk kamu bareng-bareng. Nah ini. Ya, itu tujuannya adalah untuk ya menjaga kebaikan bersama saja. Ya. Kemudian ayat berikutnya adalah au buyuti abaikum, atau rumah tadi yang saya katakan, rumah orang tua kita. Jadi kita masih kumpul sama orang tua. Kan banyak toh, Pak. Ya, anak masih kumpul mertuanya. Sehingga yang masak itu kadang mertuanya. Ada. Itu bagaimana? Ya sudah, bareng saja. Iuran aja bareng. Kalau mau iuran itu, nggak harus dibagi-bagi sekian nggak harus. Ya, itu namanya musyarakah. Ya, bersama. Ya, dalam sebuah makanan itu boleh. Ya. Kemudian, ya, au buyuti ummahatikum, atau ikut ibunya. Anak ikut ibunya. Ya, karena mungkin ada kasus mungkin berpisah dengan orang tuanya, sehingga anak ikut ibunya. Nah, walaupun dia udah besar, udah balik, mungkin udah punya istri, tapi tetap ikut ibunya. Gimana hukumnya kalau dia makan bersama itu? Dalam arti mengambil yang dimasak oleh ibunya, tidak mengapa. Ya. Au buyuti ikhwanikum, atau ya dia ikut saudaranya laki-laki. Ya, kasus misalkan ya dia ikut keluar kota, hidup dengan saudara laki-lakinya, kemudian dia numpang di situ, makan di situ, enggak masalah. Yang penting di sini asasnya adalah ulima ridhohu, diketahui keridoannya. Tapi dalil ini ngapunten nggih, kadang sebagian anak-anak istilahnya menyalahgunakan. Kayak anak-anak pesantren itu biasanya ngambil punya temannya ulima ridhohu, wis diketahui ridhone iki yo. Make anduke koncone, ngambil katok daleme koncone dinggo. Ulima ridhohu katanya. Ngambil sandale koncone ulima ridhohu. Wah, ini ya salah kaprah niku. Ya, enggak boleh. Jadi tetap harus izin. Asal hukum ngapunten nggih. Ini namanya hukum pengecualian Bos sekalian. Karena asal hukum kita memakai punya orang lain itu harus dengan izin. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu karena kedekatan, karena teman, karena sudah keluarga, karena apa? Ya kalau setiap mau memakai, mau ngambil harus izin, ini kan menjadi susah, Pak. Ya, maka diperbolehkan. Ya, asal dasarnya adalah sama-sama sudah mengetahui ya dan diridhoi sama-sama satu lainnya. Au buyuti akhwatikum, atau sebaliknya ikut saudara perempuan. Ya, au buyuti a'mamikum, atau saudara laki-laki bapak kalian, paman. Au buyuti ammatikum, atau saudara perempuan dari jalur ayah kalian. Au buyuti akhwalikum, ya, atau rumah ya saudara-saudara laki-laki dari jalur ibu. Au buyuti kholatikum, atau rumah ya saudara perempuan dari jalur ibu. Au ma malaktum mafatihahu. Nah ini Pak, perlu digarisbawahi. Atau orang yang memegang kunci gembok rumah. Ini contoh. Ada orang kaya, jenengan dipasrahi. Pun niki jenengan tinggal rumah ting kula. Ada napa-napa jenengan monggo dahar, ada buah, ada apa jenengan makan aja. Ah itu boleh. Ya. Bahkan kalau misalkan jenengan ya karena orang kaya, Pak. Kayak di Solo Baru tuh, Pak, rumah yang sebelah di pojok nih loh. Itu kan rumah bagus-bagus gak ada penghuninya, Pak. Mungkin kesini hanya setahun sekali itu, Pak. Yang menguasai malah yang siapa? Yang pembantu-pembantunya. Ya. Ngeresiin, ngrumatin, ada buah-buahan, jadi ambil, dimakan, jadi dijual, nggak apa-apa, ya, karena dia diberi hak, ya, dititipin amanah kuncinya, tapi jangan sampai menjual rumahnya, ini nggak boleh itu, ya. Nah ini gambarannya, ya. Contoh, ya sering toh kita tetangga kita pergi haji misalkan, kita dititipi, lek titip ya lek rumahku ya lek ya. Ini semoga makanan dimakan, gula dipakai lah ini. Nah itu, maka itu tidak masalah.
Ya. Tapi tetap dengan amanah. Ini terkait hal yang sifatnya konsumtif, ya boleh. Tapi pernah ada kejadian Pak, ini kisah nyata ini di Sudan. Jadi orang India ini tinggal di Sudan Pak. Orang India ini ya Buddha lah ya. Nah kan biasanya jasad dari keluarganya itu kan dibakar Pak. Terus abunya itu disimpan. Nah ketika itu dia pulang ke India Pak. Tetangganya ini Muslim. Diberitahu, aku titip ya ini rumahku jaga. Mau makan minum silahkan kamu tuh. Dah silahkan gak apa. Apa yang terjadi Pak? Ini kisah nyata Pak. Jadi ya di dekat buffet itu atau lemari itu ada toples Pak, hitam. Dia pikir itu kopi Pak. Betul Pak, dia pikir kopi itu. Udah sampai habis itu Pak. Pulang-pulang yang punya ini nyari, mana itu loh? Geger, kenapa itu katanya tuh boleh minum? Loh, kamu minum ya? Iya itu. Iya, kalau kita ya Allah ya. Kalau dia itu kan ternyata itu adalah abu daripada bapaknya atau keluarganya gitu. Ini juga sebagai gambaran kisah Pak. Jadi ya kita harus tahu, ini kira-kira iki opo iki. Ya, jangan semuanya kita makan. Ya, ternyata itu seperti itu. Saya pun diceritain itu, ternyata kejadian itu terjadi ya itu. Itu kisah langsung dari orang Sudan dulu pas saya di Sudan, Pak. Ya. Jadi intinya Bu sekalian, kalau kita ini diberi amanah kunci rumah, maka Anda berhak mau tidur di situ, mau apa, tapi kan tetap Pak, kita punya amanah, kita punya izzah itu kemuliaan. Orang dong sakarape dewi. Ya, kamar mandinya majikannya dipakai. Kamar majikannya tinggal turu pas ra ono, ini ya rasopan namanya ini. Ya, rasopan. Saya kira itu tidak sesuai adab-adab Islam lah. Nah, ini maksudnya adalah kita diberikan kelonggaran, mau bikin teh, bikin kopi ya ala kadarnya lah ya. Kemudian ya dikatakan di sini au sadiqikum atau teman kamu. Jadi misalnya contoh kita diundang ke teman kita atau kita tinggal di teman kita gitu. Situ ada ya kita makan bareng gitu lah. Ya istilahnya kita ngapunten nggih. Orang Jawa itu kan bagus ya Pak dalam artian ya punya perasaan. Ya kita iuran lah bantu walaupun ditolak-tolak tetap kita saya ini kan di sini nih seminggu nih mau ikut ujian PNS atau apa ya. Udah aku tak iuran ini aja. Boleh itu. Jauh lebih baik. Tapi kalau seandainya tidak ya, kalau selama dia ridho enggak masalah. Karena hak tamu Pak, mohon maaf ya, hak bertamu itu hanya 3 hari loh Pak. Setelah itu sebaiknya kita ya minta izin lagi. Ini gimana nih? Urusan saya belum clear ini gimana? Enggak apa-apa sampai akhir pun. Itu dah namanya dikatakan sodik. Sodik itu teman yang benar Pak. Maka diambil dari kata-kata sodik. Sodik itu diambil dari kata-kata sodako. Teman beneran. Orang ketemu di jalan tidak. Dan saya pernah mengalami Pak. Ini saya sebut semoga menjadi amal ibadah mereka itu. Dulu ketika saya masih belajar itu, ya cari-cari kesempatan belajar ke Timur Tengah Pak. Terus saya sempat tersesat di Jakarta itu Pak. Ya ketemu di jalan dalam artian ketemu barulah itu. Tapi sampai sekarang udah kayak saudara itu Pak. Ya, udah kayak saudara. Ya, tinggal di sana tuh hampir berapa hari itu, berapa minggu itu, lama sekali itu. Ya. Nah, kalau semacam itu ya sudah menjadi saudara. Bahkan kadang ya teman itu melebihi saudara kita kadang seperti itu. Ya, banyak seperti itu. Nah, tentu kita sebagai orang yang ditolong ya harus selalu mengingat Pak, minimal kita doakan. Ya, jangan lupa didoakan kita. Makanya para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita Pak ngajarin doa bagus nih. Apa katanya? Allahumma ighfir lil muslimin al muslimat wa man kana lahu haqqun alaina. Ya Allah, ampunilah orang-orang seluruh orang muslim dan orang yang punya hak atasku. Siapa itu? Mereka orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Nah ini Pak, kita kan nggak tahu Pak. Mohon maaf Pak ya. Kita tuh bisa sukses itu seyakin-yakinnya bukan karena kita sendiri. Ada tangan-tangan yang banyak sekali yang Allah kirim itu menolong kita. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mendoakan mereka.
ya, memohonkan ampun mereka, memuliakan mereka, memberikan keberkahan kepada mereka. Nah, ini adalah salah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan selanjutnya, laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Masyaallah. Islam tuh ngatur sampai ngaten iki, Pak. Makan aja diatur. Ya. Dikatakan di sini tidak ada dosa bagi kalian sekiranya kalian makan bersama-sama. Mohon maaf ya, kalau di pondok pesantren sekarang masih makan satu nampan enggak? Masih ya. Tapi kalau sekarang ya enggak, corona. Ya. Dulu kami di pesantren itu, Pak, nampan itu udah nasi masih kebul-kebul niku lho, Pak. Ya rebutan kabeh. Yo alhamdulillah, Pak. Cething kendi niku napa kendil niku, Pak, masih panas dijoki air sumur niku lho, Pak, langsung diminum. Ya alhamdulillah masih sehat kabeh. Ah itu, Pak. Jadi ternyata ada syariatnya makan bareng-bareng atau makan sendiri-sendirian. Ini model orang kota nih, Pak, makan sendirian. Ternyata Al-Qur'an pun membahas, Pak. Pertanyaannya adalah mana yang paling lebih berkah? Nah ini, Pak, ternyata Bapak Ibu sekalian ada hadisnya ternyata, Pak. Dikatakan di sini, kulu jami'a wala tafarraqu fa inal barakah ma'al jamaah. Masya Allah, hadis Ibnu Majah. Makanlah kamu, makan bareng-bareng. Ya, dalam artian bisa diartikan dalam satu tempat bareng-bareng. Seperti teman-teman kita jamaah tabligh mungkin ya, itu kan biasa kemana-mana bawa apa? Bawa ompreng, bawa apa itu, makan bareng. Ya, jangan terpisah-pisah. Ya, fa inal barakah ma'al jamaah, karena sebenarnya keberkahan itu Allah berikan bersama jamaah bareng-bareng. Nah, tapi sekali lagi, Pak, ini dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi sekarang ngaten niki masalah Covid atau apa, ya perlu dan wajib kita mendahulukan kesehatan, makan sendiri, dicuci apa namanya itu. Ya. Atau minimal sekali ini ajaran bagus, Pak. Dalam keluarga itu kalau dahar, Pak, satu meja. Ya, kalau kita terapkan dalam rumah nggih, satu meja bareng makan. Di situ terjadi dialog, di situ terjadi candaan. Mohon maaf nggih, ngapunten nggih, kadang kita salah paham. Kalau makan jangan ngomong katanya. Itu kan sering gitu, Pak ya. Ya, kalau makan jangan sambil ngomong, kok kesedak. Mungkin pas ngunyah jangan ngomong tuh bener, Pak. Tapi nek pas kita dahar bareng-bareng ngoten niku malah disunahkan kita berbicara. Bahkan Bu sekalian, ngapunten nggih, para politikus itu, Pak, lobby tercanggih itu apa? Di tempat makan. Para pengusaha besar itu kalau ada masalah itu, ayo makan, selesai dari situ, Pak. Ya, jadi disitulah banyak cara kita untuk bagaimana membuat suasana itu lebih harmonis. Ya, ini satu keluarga, satu makan di kamar, satu makan di sana, ya makan. Makanya perlunya, Pak, kalau nggak punya meja, Pak, orang dulu zaman dulu, Pak, saya masih ingat, Pak, pakai ini loh, kloso, Pak, ceteng ditaruh tengah gitu, Pak, kemudian kelilingi lauk, makan bareng-bareng, anak putu cucu, Masya Allah, nikmat sekali itu. Ya, nah ternyata yang paling bagus itu adalah makan bareng-bareng. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Kalau kamu masuk ke rumah, ada orang atau tidak orang, maka kamu hendaknya mengucapkan salam. Ya, ini sunnah. Tahiyatan min indillah. Ya, salam dari Allah yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Kadzalika yubainullahu lakumul ayat. Begitulah Allah menjelaskan aturan-aturannya, ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang-orang yang berakal. Artinya apa? Hanya orang yang berakal lah yang memiliki adab. Ini kan tentang adab, Pak. Ya. Kalau tidak beradab ya sama dengan hewan. Maka kita sebagai orang muslim harus menjalankan adab-adab ini di lingkungan kita, keluarga kita. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.